Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Rizky Muslifah. Saya guru di SMP Hadijah Surabaya, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran lapangan yang pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ya, baik. Hari ini kita akan belajar ya, pelajaran bahasa Indonesia ya. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu supaya pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Silakan Ketua Kelas Abi untuk memimpin doa. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Abi. Anak-anak, terima kasih sudah menata bangku dengan rapi. Coba dilihat bawahnya ada sampahnya enggak? Sudah bersih semua? Sudah? Nggak ada sampah ya? Boleh bangkunya sedikit diluruskan, yang belum lurus dengan depannya, silakan diluruskan dulu. Kemudian siapkan alat tulis yang kita butuhkan hari ini ya, buku pelajaran, buku paket, alat tulis dan lain sebagainya. Kira-kira hari ini ada nggak yang tidak masuk? Berliana, sekretaris, teman-temannya ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Iya. Kenapa? Ada alasannya? Mengapa? Belum ada ya? Ya, terima kasih. Ada satu yang tidak masuk ya hari ini anak-anak, Imratun Najwa. Baik, anak-anak ada yang masih ingat mungkin ya, minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Ada yang ingat? Silakan angkat tangan mungkin. Iya, Cika silakan. Hari ini kita belajar menyajikan ya, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita. Ya, intinya kita menulis, ini ya, belajar menulis teks berita hari ini. Bisa menulis juga, bisa juga membacakan, karena di sini kajiannya atau kompetensi dasarnya adalah menyajikan. Jadi menyajikan itu bisa ditulis, bisa juga dibaca. Ada kompetensi dasar yang harus kalian tahu. Ada satu, yaitu 4.2, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan, baik itu lafal, intonasi, mimik, dan kinestetik. Setelah kompetensi dasar, kalian juga harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, dan aspek lisan, baik itu dari lafal, intonasi, mimik, dan kinestetik. Struktur teks berita itu apa? Silakan angkat tangan. Aulia silakan, struktur teks berita apa saja? Yang agak keras suaranya boleh?
Aulia, betul sekali. Boleh diberi tepuk tangan Aulia. Ya, kita lihat ya. Sama nggak kira-kira dengan PowerPoint-nya Bu Fitri? Ya, pertama ada kepala berita, betul. Ada teras berita, betul. Ada tubuh berita, betul. Ada kaki berita atau ekor biasanya kita menyebutnya. Karena ini segitiganya terbalik ya, Bu Fitri hanya ngulang ya. Jadi namanya adalah piramida terbalik. Anak-anak ya, karena hari ini kita belajar menyajikan teks berita, maka Bu Fitri akan memberikan masalah pembelajaran dalam bahasa Indonesia ya, tepatnya menyajikan teks berita. Kira-kira kalau kita menyajikan teks berita itu ya, langkah-langkah dalam menyusun teks berita itu bagaimana ya? Karena saya harus menyajikan teks berita, berarti harus ada langkah-langkahnya. Bagaimana ya langkah-langkahnya? Nah, itu adalah masalah yang harus kalian pecahkan. Bagaimana caranya kalian menyusun teks berita dengan baik, kemudian menulisnya, kemudian membacakannya di depan teman atau guru. Kan, Adib? Iya, terima kasih Adib, pertanyaannya bagus sekali ya. Ketika kita sudah menyajikan teks berita, sudah menulis nih Bu, sudah menulis teks berita sudah jadi, perlu nggak Bu dikoreksi lagi? Jawabannya adalah perlu ya, perlu dikoreksi lagi. Karena ketika kita menulis teks berita ya, kita butuh pengkoreksian, kita butuh pembenaran apakah berita ini sudah ada strukturnya kah, sudah ada unsur kebahasaannya kah, ejaannya bagaimana, huruf kapitalnya bagaimana, tanda titik, tanda komanya sudah benar atau salah, seperti itu. Jadi perlu ya Adib ya. Terima kasih pertanyaannya. Oke. Pertama, betul tadi Albi mengatakan menemukan peristiwanya dulu Bu atau kejadian. Jadi seperti yang dikatakan Diah tadi, seperti yang dikatakan Cika tadi, peristiwanya misalnya adalah kebakaran, kemudian kecelakaan, kemudian mencari sumber berita, melakukan wawancara. Ini tadi kelewatan ya, belum disebutkan, mencatat hal penting, kemudian membuat kerangka, dan yang terakhir adalah membuat simpulan. Ya, Bu Fitri akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan ada kelompok 3. Bu Fitri bagikan lembar kerja peserta didik dan bahan ajar ya. Atau pembelajaran jarak jauh memberikan tantangan tersendiri bagi guru, karena guru harus menyajikan pembelajaran yang terencana dan efektif dalam keterbatasan waktu. Kunci efektivitas dari sistem pembelajaran daring adalah bagaimana seorang guru tetap kreatif untuk menyajikan pembelajaran daring secara menyenangkan dan mudah dimengerti, sehingga para siswa tidak merasa bosan dan tetap produktif di rumah. Apa? Erlin, topiknya apa ditulis? Topiknya apa tadi? Kira-kira topiknya apa? Kayaknya tadi kelompok 3 sudah nemu. Apa topiknya tadi? Dia yang bilang tadi apa? Yang mengatakan dia tadi? Topiknya apa dia? Boleh. Lah ini sudah dikerjakan sama Albi nih. Sudah lengkap itu. Ya kan? Itu aja sudah. Intinya kan sama. Perkenalkan, saya kelompok 2. Seperti biasa, saya kelompok 2. Saya akan mempresentasikan kerangka teks berita. Silakan Balkis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk tema pendidikan, judul pembelajaran daring di Kota Semarang. Kepala berita, SMKN 7 Semarang melakukan pembelajaran daring. Teras berita, guru SMKN 7 Semarang membuat jadwal pembelajaran. Tubuh berita, kunci pembelajaran daring, guru harus kreatif dalam menyajikan jadwal pelajaran.
Ya, itu Cika. Guru SMKN 7 Semarang membuat jadwal pembelajaran daya efektif dan terencana dalam keterbatasan waktu. Itu untuk teras. Untuk kakinya. Kemudian kelompok yang mendapatkan nilai terbaik adalah kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang keras. Ya, membuat ini Bu, belajar langkah-langkah menyusun berita, membuat berita. Kemudian yang terakhir apa Aulia? Tadi tidak dengar? Oh, membuat kerangka. Jadi setelah menyusun, kemudian membuat kerangka, kemudian membuat teks beritanya. Bagus. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain. Albi? Tidak ada. Kayaknya sudah ya, semuanya sudah disebutkan Aulia semua. Kalau sudah menyimpulkan anak-anak, kira-kira bagaimana ya perasaan kalian ketika belajar teks berita hari ini, terutama menyusun atau menyajikan teks berita? Lia, bagaimana perasaanmu ketika belajar teks berita ini? Senang. Senang karena dapat apa hari ini? Dapat mempelajari teks berita. Abi, perasaannya bagaimana Albi? Senang. Senang, oke. Baik, terima kasih. Anak mengerjakan evaluasi pembelajaran ya. Ada soal seperti biasa, 10 soal yang akan kalian kerjakan. Kali ini boleh dikerjakan di rumah ya. Dikerjakan di rumah, ini saya bagikan dulu. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Kalau sudah teks berita, kita belajar tentang apa? Yang bab yang kedua belajar tentang apa? Adib tahu? Masih ingat? Adib tahu mungkin? Setelah teks berita, belajar apa? Pinter, iklan, slogan, sama poster Bu. Nanti kita di pertemuan selanjutnya belajar bab 2, yaitu pertama mengidentifikasi teks iklan, slogan, dan poster. Karena tadi yang paling bagus nilainya ya adalah kelompok 1. Kelompok 1 berarti tetap semangat untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk kelompok lain tidak perlu berkecil hati, masih ada bab-bab berikutnya dan presentasi-presentasi berikutnya yang kalian bisa unjuk gigi ya. Kalian bisa menampilkan presentasi yang lebih baik lagi. Seperti itu ya. Sebelum Bu Fitri mengakhiri pelajaran, silakan Abi dipimpin lagi teman-temannya untuk berdoa. Silakan Abi. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Ya, terima kasih Abi. Baik anak-anak, sekian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga bermanfaat. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktik pembelajaran lapangan saya yang pertama. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.